Baik tentunya, Pak Raiman sebagai salah satu pointed bank yang menerima DHE, lalu bagaimana kesiapan Standard Chartered? Oke, secara peluang tentunya dari sisi industri perbankan tentu sangat menyambut baik ya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 ini. Dia menambah likuiditas falas di bank yang tentunya dapat disalurkan lagi kepada nasabah lain yang membutuhkan. Pihak perbankan juga dapat menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada si pelaku ekspor karena bisa juga dianggap sebagai cash collateral juga. Dan tentunya pihak eksportir akan mendapatkan bunga deposito dan pinjaman yang menarik, yang at least kompetitif dengan market. Dan tadi juga mungkin sesi sebelumnya juga mention about mengenai tax relief juga dan sebagainya. Nah, tapi emang ada beberapa tantangan sih dari sisi perbankan ya. Tentu adalah untuk memonitoring tambahan yang harus dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan bahwa penempatan dana tersebut ya sesuai ketentuan yang berlaku. Sempat disampaikan juga waktu kemarin ada sosialisasi ke pihak perbankan ya, bahwa kadang-kadang ada perusahaan yang memiliki NPWP yang berbeda waktu pendaftaran di bank-bank tertentu. Jadi ini akan menyebabkan nanti mempersulit waktu saat pelaporan dan penyamaan data saat laporan DHI tersebut. Baik, apakah ini menjadi tantangan terbesar bagi perbankan terkait dengan aturan DHE ini atau terkait dengan insentif ini sebenarnya masih ada tantangan lainnya? Kalau dari sisi insentif lebih ke nanti mungkin kesiapan dari sisi eksportirnya sendiri sih ya, mungkin apakah karena kan berarti mereka harus mengatur cash flow-nya mereka yang mungkin tadinya mereka belum siap ya, mungkin yang tadi nanti akan kita bahas adalah kan dananya sendiri kan mungkin mereka sudah persiapkan sebenarnya untuk kebutuhan working capital atau kebutuhan yang lain dan sedangkan sekarang harus 30% itu di mana ditempatkan ke dalam instrumen-instrumen tersebut. Jadi mungkin lebih ke kesiapan daripada eksportir-eksportir tersebut saja. Baik, proyeksi dari Standard Chartered sendiri seperti apa terkait dengan aturan ini? Apakah aturan ini bisa membuat para pengusaha atau eksportir ini menempatkan dananya di dalam negeri? Berhubung ini menjadi keharusan ya dan emang harus kita patuhi aturannya tentunya akan menambah. Pastinya nanti setelah mungkin untuk beberapa nasabah yang mungkin sudah melakukan ini mungkin dari sebelum-sebelumnya karena kan memang aturan sini ini sudah ada dari eee, iterasi pertama mungkin dari semenjak 2019 ya, mungkin semenjak itu ada perubahan-perubahan, ada update-update dan sekarang di mana kita seperti yang disampaikan tadi adalah harus ada melakukan penempatan 30%. Nah, jadi dengan ini tentunya dari sisi falas eee eee, kita, posisi kita di Indonesia tentu akannya bertambah dan akan lebih kuat. Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada eksportir yang menjadi nasabah Standard Chartered terkait dengan aturan ini? Aturan ini emang baru officially di-announce mungkin beberapa minggu yang lalu dan memang banyak bank yang akan melakukan sosialisasi sendiri. Kami juga dari si pihak kami juga akan melakukan sosialisasi, tapi memang kami harapkan sebaiknya jangan menunggu kalau memang belum ada official sosialisasi dari bank-bank terkait ya, untuk tetap pelaku-pelaku ekspor ini untuk segera menghubungi, jika memang ada hal-hal yang ingin dipertanyakan mengenai aturan ini. Karena contohnya salah satunya yang paling common misconception mengenai aturan ini adalah tadi ya mungkin sempat disampaikan bahwa ini mungkin berlakunya di November, padahal ini berlakunya udah sekarang per 1 Agustus 2023. Baik, apakah di hari pertama aturan ini efektif, sudah terlihat ada animo dari para eksportir untuk mungkin bertanya kepada pihak bank seperti apa mekanisme dari aturan ini? Ya, pastinya banyak banyak klien yang akan mempertanyakan gitu kan, ini bagaimana cara pengaturan bank, bagaimana caranya dikontrol gitu kan. Nah, sampai saat ini memang kita juga sedang menunggu aturan yang akan lebih impact ya, how bank akan melakukan the monitoring process and everything. Tapi memang kita sudah yang saat ini kita sampaikan adalah sudah ada aturan ini sudah berlaku dan memang itu kewajiban dari eksportir untuk melakukan pelaporan DHI-nya mereka sendiri. Mengenai pembukaan rekening Reksus ini sendiri pun memang kan tidak hanya di satu bank, ada multiple banks yang melakukan hal ini dan itu bisa dilakukan di bank-bank ini juga. Jadi emang tidak perlu misalkan eksportirnya menggunakan bank A, penempatannya di bank A gitu ya. Jadi itu bisa diatur juga seperti itu.